Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita cintai bersama Bapak Menko Polhukam, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, kemudian Bapak Wakil Gubernur. Kita paham tadi Bapak Gubernur masih di Arab, dia jalan-jalan. Kemudian Ketua DPRD Kalimantan Barat, Bapak Pangdam, sekaligus seluruh baik, terima kasih banyak atas fasilitas yang diberikan sehingga ada acara pertemuan seperti ini untuk Bapak Pangdam. Bapak Kapolda, Bapak Kajati, dan Pak Gamal, dan lalu juga ada wakil Pak Wali Kota, Pak Wakil Menteri Kota Sekda dari Kabupaten Kebudayaan, pimpinan FKUB, wakil khusus Ketua FKUB Pontianak Bapak Dr. Haji Usman, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, juga seluruh tokoh lintas agama, tokoh masyarakat yang ada pada kesempatan hari ini. Mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pertama tentunya kita tidak mengucapkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat di tengah situasi pandemi yang masih terus berlangsung secara global dan nasional. Kita diberikan kesempatan untuk hari ini. Ini tidak bisa take for granted, menganggap itu sesuatu yang terjadi begitu saja. Tapi semua itu karena ikhtiar dan juga berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan baik ini, kami dengan seizin Bapak Menko Polhukam ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah Kalimantan Barat dan juga bagaimana peran tokoh muda dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat dalam rangka memberi ruang pembangunan bagi para pelaksana pembangunan. Kita paham bahwa sudah mendengar sering istilah Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan dalam praktek Forkompinda itu betul-betul jadi kunci di semua wilayah. Ada sosoknya dan ada manfaatnya dan sekaligus sangat menentukan, decisive untuk hampir semua urusan. Apalagi yang menyangkut hal-hal yang menyangkut masyarakat banyak. Konflik, Forkompinda itu. Pandemi COVID-19, Forkompinda itu. Kebakaran lahan, Forkompinda lagi bersama. Banjir bandang, Forkompinda lagi. Kenapa? Karena tidak ada satu institusi pun yang sanggup sendiri bekerja. Karena terjadi pembagian tugas. Kita melihat bahwa pemerintah daerah, kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, yang memiliki sumber daya terbesar, APBD, memiliki kekuasaan untuk menentukan program, anggaran, dan lain-lain, menentukan arah pembangunan, membuat perencanaan, eksekusi, dan lain-lain. Tapi tidak memiliki kekuatan untuk menjaga stabilitas, karena tidak memiliki pasukan. Ada pasukan, Satpol PP misalnya, lintas terbatas, kewenangan terbatas, gunanya juga terbatas, alutsista, peralatan juga terbatas. Oleh karena itu, dan tidak memiliki kewenangan hukum penuh, penegakan hukum penuh maupun keamanan, menjaga kamtimas, kekuatan keamanan penuh tidak oleh daerah. Berbeda dengan beberapa negara-negara lain yang memberikan kewenangan kepala daerah ada di Amerika misalnya, di Inggris misalnya. Itu kepala daerahnya memiliki kewenangan mengendalikan kepolisian misalnya. Indonesia.
Oleh karena itu ada kekuatan dan juga ada kelemahan. Polri memiliki pasukan, memiliki anggaran, memiliki network, memiliki kewenangan penegakan hukum, tapi tidak memiliki sumber daya yang besar sebesar kepala daerah dan tidak memiliki daya jangkau yang di luar permasalahan hukum. Kalau sudah menyangkut masalah program pembangunan yang nanti akan memicu konflik itu polisi tidak bisa bercampur. Kalau nggak nanti dia akan mengintervensi kepala daerah, pemerintahan daerah yang otonom. Apalagi polisi menggunakan vertikal. Teman-teman TNI memiliki pasukan, memiliki alutsista yang cukup, anggota terlatih, network yang luas sampai ke desa-desa. Tapi sumber daya juga terbatas, sama. Kalau jauh tentunya dengan APBD-nya kepala daerah. Kemudian juga tidak memiliki legal platform, legal basis hukum yang kuat untuk menegakkan aturan-aturan. Teman-teman Kajati juga saya kira punya jaringan sampai dengan tingkat kabupaten, memiliki kewenangan, power, legal power, tapi tidak memiliki kemampuan pasukan yang militan dan sumber daya terbatas. Nah ini karena kita ada kelebihan dan masing-masing kelemahan itu, maka perlu dibentuk namanya forum komunikasi pimpinan daerah agar semuanya kelebihan-kelebihan dapat disatukan untuk mengisi gap kelemahan masing-masing. Itulah perlunya peran Forkompinda. Namun Forkompinda itu ada, tapi dasar legal basisnya itu belum terlalu kuat. Ya contoh saja di daerah, mungkin ada daerah yang memberikan bantuan kepada Forkompinda, insentif mungkin pada pimpinan Forkompinda itu bisa ditemukan oleh BPK dan lain-lain. Karena dasar hukumnya tidak ada. Tapi itu perlu untuk menunjang operasional. Nah oleh karena itu kami sudah mengajukan konsepnya dan dengan Bapak Menko Polhukam. Khusus kita sudah mengajukan dari Kemendagri Bapak PP peraturan pemerintah tentang Forkompinda, di mana di situ ada pembagian tugas yang jelas dari kepala daerah dan unsur-unsur Forkompinda yang lain, apa saja tugas-tugas mereka, dan kemudian kami masukkan juga di sana mudah-mudahan goal yaitu insentif untuk para anggota Forkompinda. Itu ada tepuk tangan ya. Tidak seberapa tapi legal dan sah gitu. Jadi kalau diperiksa aparat penegak hukum, gratifikasi buka dasar hukumnya. Demikian demikian. Sekaligus untuk memperkuat dasar hukum untuk rekan-rekan di daerah ketika melakukan rapat, melakukan apapun juga, termasuk dibiayai oleh Pemda, itu bisa memiliki dasar karena adanya peraturan pemerintah tentang Forkompinda. Nah kemudian berkaitan dengan masalah situasi di Kalbar sendiri, tadi disampaikan oleh Pak Pangdam bahwa situasi memang relatif terkendali. Dalam pantauan pusat juga Kalimantan Barat termasuk daerah yang dari stabilitas keamanan termasuk relatif aman. Kita bersyukur betul-betul. Inilah nikmat Allah yang diberikan kepada masyarakat Kalimantan Barat. Beberapa daerah kita melihat masih ada konflik seperti di Papua. Kemudian ada beberapa daerah yang saya sudah sebutkan yang masih ada konflik yang terus menyusul. Nah, kita lihat
kemarin juga tes yang lain untuk Kalimantan Barat adalah pilkada. 7 daerah, kita tahu namanya pilkada itu election, itu adalah pembelahan masyarakat yang dilegalisasi. Masyarakat dibelah dalam pilihan-pilihan atas nama ini demokrasi, atas nama demokrasi. Tapi dalam ilmu keamanan setiap perbedaan adalah itu mengandung potensi konflik, sehingga perlu di-manage, perlu dikelola untuk tidak menjadi konflik yang menghancurkan satu sama lain. Nah, kita melihat bahwa pilkada 7 daerah di Kalimantan Barat alhamdulillah sudah berlangsung, 6 sudah beres dan 1 di Sekadau masih ada sengketa di MK dan ada pemilihan suara ulang di beberapa TPS. Tapi dari diskusi dengan Pak Gubernur, dengan Pak Kapolda, Pak Pangdam, kita melihat TPS-TPS itu tidak akan banyak, tidak memberikan arti untuk posisi komposisi pemenang, komposisi ranking dari paslon. Dengan demikian prediksi kita sekarang juga tetap dikelola dengan baik, tetap tidak boleh lengah. Ini mudah-mudahan bisa aman. Artinya kalau sekarang juga bisa dikelola dengan baik atas nama pemerintah pusat, dan mengucapkan terima kasih dan kemarin tinggi kepada segenap penyelenggara pemilu dan tentunya sangat didukung oleh Forkompinda dan tokoh-tokoh masyarakat, karena Kalimantan Barat termasuk daerah yang aman dan lancar dalam melaksanakan pesta demokrasi di tengah pandemi COVID-19 di tahun 2020. Kita tahu bahwa pilkada tahun 2020 kemarin adalah pilkada sejarah di bangsa kita. Kenapa kita dari tahun 45 belum pernah mengalami pandemi 19 ini? Dalam sejarah umat manusia pun ini pandemi terluas. Oleh karena itu, kita melaksanakan pilkada election di tahun 2020 ada 96 negara yang melaksanakan election. Dari 96 negara itu dihitung dari potential voters, pemilih yang potensial, nomor 1 lah Amerika. Pilpresnya mereka kemarin, Trump lawan Biden, dan legislatifnya itu melibatkan hampir 200 juta potensi pemilih. Kita pilkada kita kemarin melibatkan lebih kurang 100 juta. Itu nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika. Pilkada kita kemarin. Tapi dari tingkat partisipasi pemilih, Amerika cuma 66,9% yang hadir di TPS, 66,9%, dan itu adalah tertinggi selama 120 tahun. Hanya tahun 1900 mereka lebih kurang 67-68%. Kita tingkat partisipasi kita di tengah pilkada kita sedikit agak ragu apakah ini bisa menembus 70%. Tapi alhamdulillah ternyata 76,9% untuk seluruh Indonesia, dan itu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Bukan hanya partisipasi pemilih, tapi juga keteraturan dan ketertiban dalam melaksanakan pilkada, sehingga tidak menjadi klaster, tidak menjadi kerumunan yang besar di masa kampanye hampir 71 hari, dan di saat pemungutan suara juga berlangsung dengan sangat rapi. Sekarang kita masuk, sebagian besar sudah dilantik, sebagian lagi ada yang pemilihan suara ulang, sebagian lagi belum akhir masa jabatannya, seperti di Sambas menjadi masa jabatan bulan Juni. Untuk itulah kita menjadi cerminan, indikator bahwa pilkada kemarin tes bahwa situasi keamanan Kalimantan Barat alhamdulillah relatif stabil. Ini perlu kita apresiasi bersama dan kita ya. Karena harus kerja keras untuk sesuatu dari hidup saja, dan kemudian
Tapi kita jangan lengah. Kenapa? Karena Kalimantan Barat pun pernah menyimpan potensi, pernah ada sejarah pahit di masa-masa lalu, konflik yang bernuansa etnisitas yang juga kemudian bergulir ke isu keagamaan. Konflik yang paling berat adalah konflik in the name of God, ketika konflik atas nama agama. Orang membunuh atas nama agama, bukan hanya satu agama, semua agama. Di Islam ada kelompok seperti itu, di Kristen juga ada kelompok seperti itu. Pengumuman Oklahoma itu adalah atas nama Christian Identity. Kasus New Zealand yang terbaru yang ini atas nama Christian Movement. Kasus Buddha, ledakan bom di Tokyo, Aung Suu Kyi, dan juga ada kasus-kasus di Hindu, Sikh di India, dan berbagai agama memiliki strand-strand yang memang memiliki membolehkan toleransi penggunaan kekerasan atau mengajukan kekerasan atas nama Tuhan. Nah, kalau konflik yang sama itu susah, apalagi sudah jatuh korban meninggal seperti kasus Ambulus itu kan panjang. Oleh karena itu perlu dijaga, perlu dirawat melalui manajemen potensi konflik. Ini saya minta kalau saya sudah Zoom lebih lalu kepada seluruh kepala daerah dan seluruh KKS dari 548 daerah provinsi kabupaten kota itu adalah amanat dilakukan penanganan konflik sosial. Isinya harus membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial. Nah, ada lebih kurang 60-70 daerah yang belum bertim itu. Kenapa tim ini perlu dibentuk? Karena ada perubahan paradigma dalam penanganan konflik sosial. Di masa Orde Baru, penanganan konflik sosial wujud pokok atau leadnya itu adalah ABRI, TNI, bukan pada. Tapi setelah zaman reformasi, kemudian terjadi kegalauan siapa yang menangani konflik sosial. Dari teman-teman TNI berpandangan bahwa ini menjadi ranah sipil kepala daerah, sedangkan teman-teman TNI mengadakan aturan operasi militer selain perang itu membantu pendukung, bukan pada garis depan ini. Sementara Polri undang-undangnya tidak tegas menunjukkan sebagai penanganan konflik sosial dan tidak memiliki sumber daya cukup. Ya kalau karena masalah sengketa tanah di luar kemampuan polisian, sengketa mengenai tambang, kebun di luar kemampuan untuk menyelesaikan. Nah, kemudian dalam undang-undang PKS, konflik sosial jelas bahwa linknya itu adalah kepala daerah, disebut secara eksplisit. Dan kepala daerah harus membuat 3 tim. Dia boleh pilih wakil, boleh pilih wakilnya itu dari Polri, dari TNI, dari tokoh masyarakat juga boleh. Dan kemudian ada 3 tim. Tim pertama adalah tim untuk pencegahan konflik. Tugasnya memetakan potensi konflik yang ada di daerahnya dan melakukan mediasi cepat dan meledak menjadi konflik yang menghancurkan. Nah, ini mungkin bisa dari jajaran intelijen di situ atau jajaran TNI yang juga mengikut sertakan tokoh-tokoh. Karena sebagai negara besar dia adalah pencegahan. Ketika konflik sudah terjadi, maka perlu ada tim penghentian kekerasan. Dan di situ yang menjadi ketua timnya harus dari Polri. Kenapa? Kerangkanya harus penegakan hukum. Kenapa harus penegakan hukum? Untuk menghindari potensi pelanggaran. Kita harus ingat bahwa satu-satunya tindak pidana yang tidak kedaluarsanya tidak pernah ada waktunya
itu adalah pelanggaran HAM. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini dianggap melanggar HAM satu saat. 50 tahun, 100 tahun mendatang masih bisa diproses. Beda dengan kasus-kasus lain. Penyebab itu cuma 12 tahun, pembunuhan 18 tahun, 18 tahun dia muncul 9 tahun ke-19 kalau ditangkap karena kedaluarsa. Nah ini baru yang ketiga adalah tim untuk pemulihan. Nah, itu muncul dari Kesbang bisa atau dari TNI bisa. Tugasnya ada 3, melakukan rekonsiliasi, mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, harus cepat damaikan. Yang kedua adalah melakukan rehabilitasi, yaitu mengobati orang yang meninggal, yang sakit, harus diperhatikan, termasuk keluarganya, anak yang ditinggalkan, bagaimana dia sekolah dan lain-lain. Nah yang keempat adalah tim rekonstruksi, yaitu cepat untuk melakukan rekonstruksi pasca konflik karena mungkin ada banyak yang rusak. Saya orang usul tahu bagaimana itu konflik di tahun 2000, tahun 2005 saya masuk sana, gereja, masjid, pesantren yang dibakar segala macam semua masih ada, tidak diperbaiki. Apa yang terjadi? Sakit hati. Begitu lewat Muslim melihat gereja, wali songo itu yang dibantai, pesantren sakit, akhirnya konflik, masuk direkrut teroris. Warga Nasrani begitu lihat gereja terbakar, keras. Beda dengan pada waktu tahun 2015 waktu saya Kapolda Metro Jaya, terjadi peristiwa teror di Jalan Tamrin di depan Sarina. Mungkin masih ingat kan? Kita kena kontak senjata, 4 orang pelaku, bom meledak 2, 1 di pos polisi tengah jalan pos lalu lintas dengan tanpa pakai. Dua-duanya meledak bom di 4 korban dari mereka, kemudian dari Polri kok salah 2 dan masyarakat ada 1. Pak Kabisnya datang ke TKP karena waktu kita tutup semua TKP dan jalan raya itu. Dia minta maksimal 3 jam. Kapolda, saya Kapolda 3 jam saya minta clear, jalan semua sudah lancar. Dan itu betul bangunan-bangunan yang rusak. Saya minta paling lama 1 minggu sudah harus kembali renovasi. Kita kerjakan dengan cepat. Jadi setelah seminggu semua tidak apa-apa lagi. Nah ini namanya tim rekonstruksi. Ini harus dikerjakan. Jangan sampai seperti dari busuk bertahun-tahun satu pun tidak dimatikan. Kabupaten enggak, provinsi enggak, pusat enggak. Nah ini kira-kira. Jadi kenapa saya menyampaikan